Suami terakhir. Bab 6531 Bab 6535 Bab 6531. Mendengar ini, mata Engelbert menjadi serius. Karena Daryl benar, meridiannya memang sangat berbeda dari orang biasa. Omong-omong, nama aslinya bukan Engelbert, tapi Aneira Gwen. Dia bukan dari Dayan atau Hu, tapi dari klan Moyou yang tinggal di daerah yang sangat dingin di ujung utara. Karena lingkungan pertumbuhannya sangat buruk, meridian orang Moyou sangat berbeda dari orang biasa. Untuk menahan dingin yang parah, nenek moyang suku Moyou menciptakan teknik api merah. Seni api merah semacam ini hanya cocok untuk budidaya orang-orang Moyou. Bagi orang asing untuk berlatih, jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan mendapat masalah. Aneira sangat berbakat, meskipun dia seorang gadis, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Pada usia remaja, dia telah mencapai kekuatan master peringkat 6. Selain itu, dia adalah satu-satunya putri patriark, jadi dia dicari oleh seluruh klan. Ketika Aneira berusia 16 tahun, sebuah suku asing menghancurkan rumah keluarga Moyou. Pada saat itu, Aneira dan suku itu mati-matian melawan, tetapi lawannya terlalu kuat. Pada akhirnya, suku itu terbunuh satu demi satu, dan Aneira melarikan diri. Setelah melarikan diri dari klan, Aneira pergi jauh ke selatan, dan akhirnya menemukan tempat yang aman untuk mulai memulihkan diri. Karena cedera serius dan lingkungan yang berbeda, ketika Aneira berlatih teknik api merah lagi, meridian di tubuhnya berubah. Omong-omong, jika Aneira berhenti berlatih teknik api merah pada saat itu, mungkin tidak ada yang salah, tetapi dia adalah karakter yang tidak akan mengakui kekalahan. Lebih penting lagi, teknik api merah adalah praktik yang telah diturunkan oleh klan Moyou selama ribuan tahun. Sekarang dia adalah satu-satunya yang tersisa di klan, dan dia tidak dapat merusak warisan. Namun, sebagai hasil dari kultivasi paksa, meridian Aneira terbalik. Meskipun dia berbakat dan cerdas dan menghindari bahaya menjadi gila, dia masih menderita penyakit tersembunyi. Untuk jangka waktu tertentu setiap tahun, tubuhnya akan panas dan dingin, dan meridian di mana-mana sama tidak nyamannya dengan dimakan oleh 10.000 semut. Dan ini sudah berlangsung selama 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, Aneira telah melakukan perjalanan ke seluruh benua Tianxin dan mengunjungi dokter terkenal, tetapi dia tidak pernah menemukan obat yang lengkap. Pada akhirnya, dia menggunakan tekadnya yang kuat untuk menanggung masa lalu. Kemudian, setelah pembentukan gerbang kabut tersembunyi, Aneira juga sangat menjaga rahasia, dan tidak ada seorang pun bawahannya yang mengetahuinya. Hehehe. Tepat ketika Aneira diam-diam mengingat ini, seorang teman dekat di sisinya tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata kepada Daryl, "Jangan bicara omong kosong. Kamu berani bermain trik di depan pemimpin kami, saya pikir kamu sedang mencari kematian." Suara itu jatuh, dan teman dekat lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin, "Kamu tidak malu untuk berbicara." Dalam hati mereka, Daryl tidak tahu keterampilan medis sama sekali. Apa yang dia katakan barusan hanyalah omong kosong, dan tujuan utamanya adalah untuk bertahan hidup. Orang yang berbicara omong kosong di setiap kesempatan adalah yang paling penuh kebencian. Hahaha. Mendengarkan kata-kata kedua kroni itu, Daryl tidak bisa menahan tawa dan mengabaikannya sama sekali, tetapi diam-diam menatap Aneira, menunggu jawabannya. Pada saat ini, Aneira juga bereaksi, menghela nafas panjang, dan berkata dengan ringan kepada Daryl, "Apakah menurutmu jika kamu mengatakan ini, aku akan membiarkanmu pergi?" Saat mengatakan ini, mata Aneira bersinar dengan kompleksitas. Meskipun orang ini sangat cakap dan dapat melihat situasinya sendiri secara sekilas, bagaimanapun juga, dia adalah orang yang diinginkan Nuliha. Apalagi, pembunuhan sang putri telah gagal beberapa kali. Hanya dengan menyerahkan Daryl, kemarahan Nuliha dapat dipadamkan, dan menyelamatkan reputasi gerbang kabut tersembunyi. Pemimpin. Mendengar ini, Daryl tersenyum pahit dan berkata,
Tentu saja saya tidak mengharapkan pemimpin untuk segera melepaskan saya, tetapi saya memiliki cara untuk menghilangkan gejala pemimpin sepenuhnya. Tentu saja, ini membutuhkan kepercayaan penuh dari pemimpin. Oh. Mendengar ini, Aneira tercengang, berpikir bahwa dia salah dengar. Apa yang dia katakan? Apakah dia punya cara untuk membasminya sepenuhnya? Setelah tercengang, Aneira tidak bisa menahan cibiran. Saya pikir Anda benar-benar berlebihan. Penyakit tersembunyi di tubuhnya, para dokter terkenal di seluruh benua Tianxin tidak berdaya, dan dia benar-benar mengatakan bahwa itu akan sepenuhnya menyembuhkannya. Pada saat yang sama, kedua kroni tidak tahan lagi, menatap mata Daryl dengan jijik, mereka semua berbicara pada saat yang sama. Ini terlalu berlebihan. Konyol, situasi pemimpin kami membutuhkan Anda untuk menyembuhkan. Saya pikir Anda memiliki niat buruk. Bab 6532. Sambil mengolok-oloknya, salah satu rekan dekatnya tidak bisa tidak berkata kepada Aneira. Bos, orang ini sangat licik. Menurut pendapat saya, cepatlah dan siksa dia. Jangan buang kata-kata Anda dengannya. Yang lain mengangguk setuju. Aneira menarik napas dalam-dalam, memikirkannya dan hendak berbicara. Menghadapi situasi ini, Daryl sedikit cemas dan berkata, Bos, Anda pasti sudah lama terganggu oleh penyakit tersembunyi ini. Mengapa Anda tidak membiarkan saya mencobanya? Jika berhasil, apakah ada kerugian bagi Anda? Lagi pula, aku ada di tanganmu. Jika aku gagal, belum terlambat bagimu untuk berurusan denganku. Ketika dia mengatakan ini, mata Daryl penuh dengan harapan. Jadi, mendengar saran ini, Aneira menggigit bibirnya dengan ringan dan merenung. Orang ini benar. Bagaimanapun, hidupnya ada di tanganku, mengapa tidak mencobanya? Jika dia gagal, saya tidak akan rugi, dan jika dia berhasil, saya dapat melakukannya sekali dan untuk selamanya. Namun, dua kroni di sebelahnya sedang terburu-buru. Pemimpin, pikirkan dua kali. Anak ini pasti punya konspirasi. Kata-kata kroni terus datang, Aneira berpikir sejenak, dan berkata dengan ringan. Kamu diam, aku telah memutuskan dan biarkan dia mencobanya. Ya, pemimpin. Melihat bahwa Aneira telah mengambil keputusan, kedua kroni itu cemas, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat ini, Daryl diam-diam menarik napas lega. Ini berbahaya, tapi untungnya pemimpinnya setuju. Jika tidak, makan daging dan darah tidak bisa dihindari. Daryl. Pada saat ini, Aneira menatap Daryl dengan tenang, dan berkata dengan dingin. Kamu sebaiknya tidak bermain trik. Jika tidak, aku akan memberitahumu bahwa mati lebih baik daripada hidup. Beraninya aku bermain trik. Daryl tersenyum. Tidak ada yang penting. Aneira mengangguk, terlalu malas untuk berbicara omong kosong saat ini, dan memberi isyarat kepada salah satu kroninya untuk melonggarkan ikatan Daryl. Saat tali itu terlepas, Daryl menggerakkan tangan dan kakinya, dan suasana hatinya akhirnya meregang banyak. Untungnya, pemimpin itu mau mencobanya. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Baiklah. Pada saat ini, Aneira berkata dengan ringan. Bagaimana kamu akan menyembuhkanku? Saat berbicara, mata Aneira tenang, tetapi hatinya penuh dengan rasa ingin tahu. Anda harus tahu bahwa penyakit tersembunyi di tubuhnya telah berlangsung selama beberapa tahun, dan banyak dokter terkenal tidak berdaya. Pada saat ini, kedua kroni itu juga menatap Daryl, menunggu jawabannya. Daryl menunjukkan senyum dan berkata perlahan. Dalam kasus pemimpin, hanya ada satu cara, dan itu adalah menggunakan akupuntur dan moksibusi untuk membuka meridian yang tersumbat, dan tidak ada cara lain. Akupuntur. Mendengar kata ini, baik Aneira dan dua kroni di sekitarnya tercengang. Anda harus tahu bahwa meskipun keterampilan medis di benua Tianxin juga berkembang dengan baik, belum ada akupuntur. Setelah beberapa detik, Aneira menjadi tenang dan bertanya. Apa itu metode akupuntur dan moksibusi?
Tampaknya tidak ada akupuntur di benua Tianxin. Melihat ekspresi mereka, Daryl bergumam diam-diam, dan kemudian menjawab. Itu hanya menusuk titik akupuntur dengan jarum perak. Oh, ini adalah teknik medis kuno yang hilang. Pemimpin tidak perlu bertanya-tanya. Karena tidak ada akupuntur di benua Tianxin, Daryl harus mengarang alasan untuk sementara. Apa? Akupuntur dengan jarum perak. Mendengar ini, ekspresi kedua kroni itu sangat berubah, dan hati mereka juga penuh amarah. Sungguh lelucon. Titik akupuntur tubuh manusia adalah sumber kehidupan. Karena tidak ada akupuntur di benua Tianxin, pernyataan Daryl, menurut mereka adalah tindakan yang sangat berbahaya. Ketakutan, kedua kroni itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Benar saja, itu motif tersembunyi. Saya belum pernah mendengar tentang titik akupuntur jarum perak. Saya pikir itu kebohongan yang Anda buat-buat. Ya, dia ingin membunuh pemimpin kita. Jarum perak untuk menusuk titik akupuntur, ini jelas pembunuhan. Untuk sementara waktu, semakin banyak mereka berbicara, semakin bersemangat mereka, dan mereka mulai mengkritik Daryl, dengan kemarahan melintas di mata mereka, dan mereka tidak sabar untuk segera memberi pelajaran pada Daryl. Dua idiot. Pada saat ini, Daryl memarahi dalam hati. Jelas Anda tidak tahu apa-apa, tetapi pada gilirannya mengatakan bahwa saya ingin menyakiti orang. Pada saat ini, Aneira bereaksi dan memandang Daryl dengan cara yang rumit. Apakah yang kamu katakan itu benar? Saat berbicara, nada suara Aneira acuh tak acuh, tetapi dia sebenarnya sangat bingung. Tetapi karena identitasnya, tidak mudah untuk memperlihatkannya. Bab 6533. Tentu. Daryl mengangguk dan melihat dua kroni tanpa sadar. Saya mempelajari teknik akupuntur ini secara tidak sengaja. Anda harus tahu bahwa di dunia ini, ada orang di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Kedua kroni itu tidak bodoh, jadi mereka secara alami mendengar implikasi Daryl, dan mereka langsung marah. Apa katamu? Mencari kematian, berani mengejek kami karena tidak tahu. Di hadapan kemarahan keduanya, Daryl tidak panik sama sekali, dan berkata dengan ringan. Saya tidak mengatakan itu. Saya tidak punya pilihan selain mengambil dua kursi. Kamu. Mendengar ini, salah satu kroni tidak tahan lagi, dan hendak datang untuk mengajar Daryl, tetapi dihentikan oleh Aneira. Apa yang kamu perdebatkan? Mundur dulu. Aneira berkata dengan ringan. Harus dikatakan bahwa Aneira memiliki aura yang kuat. Melihat dia berbicara, orang kepercayaan yang dipercaya itu memelototi Daryl, dan kemudian dengan patuh melangkah ke samping. Daryl. Detik berikutnya, Aneira memandang Daryl. Apa perbedaan antara jarum perak yang Anda katakan dan jarum biasa? Lagi pula, dia belum pernah mendengar tentang akupuntur, jadi tentu saja dia tidak tahu apa yang disebut jarum perak itu. Daryl tersenyum. Tentu saja berbeda. Kemudian, dia menggambarkan gaya jarum perak secara rinci. Pada saat ini, Aneira berpikir sejenak, dan berkata, jarum perak jenis ini benar-benar istimewa, tetapi agak akrab dengan senjata tersembunyi yang kami gunakan. Setelah mengatakan itu, Aneira mengeluarkan sebungkus jarum perak dari tubuhnya. Ini adalah senjata tersembunyi yang sering dia gunakan, jarum pengejar jiwa. Panjangnya sekitar 2 inci dan setipis rambut. Daryl melihatnya, mengangguk dan berkata, ya, meskipun jauh lebih tipis daripada yang medis, itu bisa digunakan. Sebenarnya, jarum pengejar jiwa semacam ini terlalu tipis. Jika dokter lain di 9 daratan melihatnya, mereka pasti akan menggelengkan kepala. Namun, Daryl diajari oleh petani surgawi, dan keterampilan medisnya luar biasa. Bahkan jika ada beberapa kekurangan pada jarum pengejar jiwa ini, itu masih bisa mencapai efeknya. Apakah ini bekerja juga? Mendengar jawaban Daryl, Aneira mengerutkan kening. Pada saat yang sama, kedua kroni yang berdiri di samping tidak tahan lagi, melompat keluar dan berteriak. Pemimpin, anak ini pada pandangan pertama tidak masuk akal.
Dia baru saja mengatakan gaya jarum perak, dan jarum pengejar jiwa pemimpin sangat berbeda dari jarum perak yang dia katakan, dia bahkan mengatakan itu bisa digunakan. Ya, ini terlalu jelas. Dia tidak tahu keterampilan medis sama sekali, dan semua akupuntur dan moksibusi semuanya dibuat-buat. Dua idiot sialan. Melihat mereka berteriak lagi, Daryl mengerutkan kening dan mengutuk dalam hati, mengabaikannya. Pada saat ini, Aneira mengerutkan kening dan berkata, "Oke, jangan berisik." Kedua orang kepercayaan itu dengan cepat tutup mulut. Setelah itu, Aneira menatap Daryl. "Kamu mulai. Apa yang ingin kamu lakukan?" Dia adalah wanita yang lugas. Karena dia memilih untuk mempercayai Daryl, dia harus bertahan sampai akhir. Bagaimanapun, hidup orang ini ada di tangannya sendiri, dan dia tidak takut dengan tipuannya. Daryl menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Dalam kasus pemimpin, 13 jarum perlu ditusuk, dan mereka semua adalah titik akupuntur di punggung. Tentu saja, untuk memastikan akurasi, pemimpin harus melepas pakaiannya. Apa? Mendengar ini, Aneira membeku sesaat, dan hatinya bergetar samar. Menanggalkan pakaian. Selama bertahun-tahun, saya telah berhati-hati, identitas seorang wanita tidak pernah terungkap, dan sekarang saya tidak dapat mengungkapkannya. Lebih penting lagi, Daryl ini adalah seorang pria, bagaimana dia bisa menunjukkan penampilan seorang wanita di depan matanya. Namun, kedua kroni itu berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka telah bersama Aneira selama beberapa tahun, dan mereka tidak pernah tahu bahwa pemimpinnya adalah seorang wanita. Hahaha. Pada saat ini, melihat tatapan ragu-ragu Aneira, Daryl tidak bisa menahan tawa. Melihat situasinya, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai seorang wanita. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl menahan senyumnya dan menatap Aneira dengan serius. Bisakah pemimpin menyembunyikan sesuatu? Saat dia berbicara, Daryl mengamati perubahan di mata Aneira. Saya. Mendengar pertanyaan Daryl, di balik topeng perunggu, Aneira menggigit bibirnya erat-erat dan berkata dengan tidak nyaman. Tidak. Pada saat ini, Aneira sangat rumit. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai seorang wanita. Namun, situasi di tubuhnya telah menyiksanya selama beberapa tahun, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk sembuh, dan dia tidak ingin melewatkannya sama sekali. Bab 6534. Hehehe. Melihat bahwa jawabannya sangat tidak pasti, Daryl mencibir lagi, dan kemudian berkata dengan serius. Karena tidak ada masalah, maka mari kita mulai. Pada saat ini, Aneira berantakan, dan tanpa sadar mengangguk. Melihat dia mengangguk, Daryl berkata kepada dua kroni. Kalian berdua, satu temukan beberapa kain katun bersih untukku, dan yang lain membawakan saya sebotol minuman beralkohol. Itu tidak keras, tapi tidak dipertanyakan lagi. Kedua orang ini telah melawanku lagi dan lagi, bagaimana saya bisa menjadi layak jika saya tidak memerintahkan mereka? Sial. Mendengar kata-kata Daryl, ekspresi kedua kroni itu berubah dan mereka sangat marah. Pria ini hanya seorang tahanan, dan jika dia berani menunjuk dirinya sendiri, dia benar-benar mencari kematian. Pergilah. Melihat mereka berdiri diam, Daryl tidak bisa menahan diri untuk mendesak. Apa yang kamu lakukan? Kain katun dan alkohol digunakan untuk mensterilkan jarum perak. Jika kamu tidak ingin pemimpinmu mengalami kecelakaan, persiapkan saja dengan patuh. Mendengar ini, kedua kroni itu sangat tercekik, tetapi mereka tetap patuh. Segera, kain katun dan alkohol dibawa. Daryl segera mendisinfeksi jarum pengejar jiwa, dan kemudian berkata kepada Aneira. Bos, tidak apa-apa. Aneira mengangguk, tampak tenang di permukaan, tetapi panik di dalam hatinya. Setelah memikirkannya pada saat itu, dia berkata kepada dua kroni. Kalian berdua keluar dulu. Meskipun pemaparan identitas tidak dapat dihindari,
hal itu tidak dapat diketahui oleh bawahan. Adapun Daryl, dia hanya seorang tahanan, ketika dia benar-benar sembuh, dia akan memotong lidahnya terlebih dahulu dan mengirimkannya ke Nuliha, sehingga dia tidak akan takut berbicara omong kosong. Sial. Pada saat ini, merasakan niat membunuh di mata Aneira, hati Daryl terkejut. Wanita ini tidak akan terungkap karena identitasnya sebagai seorang wanita, jadi dia akan membunuhku nanti. Pada saat yang sama, kedua kroni itu juga penuh keraguan. Pemimpin, mari kita berdiri. Ya, jika orang ini memiliki niat buruk, kami dapat merespons tepat waktu. Ketika mereka mengatakan ini, wajah kedua kroni itu penuh dengan sanjungan. Ini adalah kesempatan yang baik untuk pertunjukan, bagaimana mereka bisa melewatkannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa kali ini sanjungan ada di kaki kuda. Diam. Aneira sudah dalam suasana hati yang mudah tersinggung. Melihat mereka mengatakan sesuatu kepadanya, dia bahkan lebih kesal, dan segera menegur. Kalian cepat keluar, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Setelah kamu keluar, sebarkan berita itu kepada orang lain. Tanpa perintah saya, siapapun tidak diizinkan masuk, atau Anda akan dihukum berat. Ya, ya. Melihat kemarahan Aneira, kedua kroni itu tidak berani mengabaikan, mereka dengan cepat merespons dan mundur, tapi mereka berdua curiga. Apa yang terjadi dengan pemimpin hari ini? Selalu marah yang tidak dapat dijelaskan, benar-benar tidak dapat diprediksi. Namun, ada keraguan di hati mereka, dan kedua kroni itu tidak berani mengajukan lebih banyak pertanyaan, dan dengan cepat berjalan keluar dari aula. Hahaha. Melihat adegan ini, Daryl tidak bisa menahan tawa diam-diam. Pemimpin ini sangat menarik. Untuk menyembunyikan identitasnya, dia bahkan tidak mempercayai bawahannya sendiri. Bergumam dalam hatinya, Daryl diam-diam menghela nafas, maju selangkah dan berkata kepada Aneira. Pemimpin, tolong buka pakaianmu. Kita akan mulai. Aneira menarik napas dalam-dalam, dan setelah pergumulan di dalam hatinya, dia berkata. Putarkan kepalamu. Daryl tersenyum diam-diam, segera mengangguk, dan berbalik. Dia mendengar suara gemerisik, dan setengah menit kemudian, dia mendengar suara acuh tak acuh Aneira. Baiklah. Kamu bisa memulai. Baik. Daryl menjawab dan menoleh. Meskipun dia sudah siap, dia masih tertegun setelah melihatnya. Melihat punggung Aneira menghadap Daryl saat ini, jubah hitamnya masih menempel di tubuhnya, tapi punggungnya yang mulus terlihat. Bahkan jika dia sangat berhati-hati, lekuk tubuhnya yang anggun masih terlihat samar-samar. Aneira tidak melepas topeng di wajahnya, tapi dari sudut pandang Daryl, dia bisa melihat beberapa garis besar umum dari profilnya. His. Untuk sementara waktu, Daryl sedikit terpesona, dan hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Saya tidak menyangka bahwa pemimpin ini tidak hanya seorang wanita, tetapi juga memiliki sikap yang luar biasa. Sayang sekali saya tidak bisa melihat wajah penuhnya. Jangan melihat sekeliling. Tepat ketika Daryl terpesona olehnya, suara dingin Aneira terdengar. Aku akan menggali bola matamu kalau melihat sekeliling. Cepat dan gunakan jarumnya. Bab 6535. Meskipun dia membelakangi Daryl, dengan intuisinya yang tajam, dia juga bisa menebak seperti apa rupa Daryl saat ini. Pembunuh yang sebenarnya. Mendengar omelan itu, Daryl segera menjadi tenang dan tersenyum pada saat itu. Pemimpin, bagaimana saya berani melihat sekeliling? Setelah mengatakan itu, dia mengambil jarum dan dengan cepat menusuk acu poin di punggung Aneira. Dengan jarum ini, Daryl cepat dan akurat. Pada saat itu, Aneira tidak bereaksi sama sekali, hanya merasakan sakit yang menusuk, dan hanya bisa mengerang pelan. Pada saat yang sama, hatinya juga dipenuhi dengan kemarahan. Metode akupuntur ini sangat menyakitkan. Mungkinkah benar seperti yang dikatakan kedua kroni barusan? Orang ini sama sekali tidak membantu saya mengobati penyakit tersembunyi, tetapi ingin membunuh. Memikirkannya,
Aneira hendak mencabut pisau panjang di sampingnya untuk memotong Daryl. Namun, pada saat ini, rasa sakit di punggungnya menghilang dengan cepat, digantikan oleh kelembutan yang tak terlukiskan. Ini terasa enak. Untuk sementara, Aneira menghela nafas dalam-dalam, dan pada saat yang sama menahan keinginan untuk menembak. Mendengar gumaman rendah Aneira, Daryl merasa tulangnya rapuh. Suaranya sangat bagus. Bergumam dalam hatinya, Daryl terus menerapkan jarum. Setiap kali akupuntur diberikan, Aneira akan merasakan sakit yang tak tertahankan, tetapi rasa sakit ini cepat berlalu. Dan seiring bertambahnya jumlah suntikan, Aneira merasa bahwa meridian di tubuhnya juga terpengaruh, semakin halus dan nyaman. Setelah jarum ke-13 diberikan, Aneira merasa sangat santai, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Baiklah. Pada saat ini, Daryl menyeka keringat di dahinya dan berkata sambil tersenyum. 13 jarum telah diterapkan, dan penyakit tersembunyi pemimpin telah diberantas. Namun, jarum ini akan memakan waktu lama untuk ditarik keluar, jadi tolong pemimpin menunggu. Pada saat ini, Aneira meneteskan keringat, dan ekspresinya sangat menggoda. Setelah mendengarkan kata-kata Daryl, dia mengangguk diam-diam. Tapi di dalam hatinya, dia terkejut melampaui kata-kata. Orang ini benar-benar luar biasa. Garis meridiannya terbalik, yang jarang terjadi di dunia. Saya tidak tahu berapa banyak dokter terkenal yang tidak berdaya, tetapi Daryl ini menyembuhkannya hanya dengan beberapa jarum. Ini seperti reinkarnasi dokter ajaib. Pada saat yang sama kaget, Aneira agak pemalu. Sebagai pemimpin gerbang kabut tersembunyi, dia murni dan bersih. Tidak ada yang tahu identitas saya sebagai wanita selama beberapa tahun, tetapi baru saja, dia melihat ke belakang saya. Meskipun itu hanya bagian belakang, itu tidak dapat diterima oleh Aneira, yang sangat konservatif. Pemimpin. Tepat ketika Aneira terjerat dalam hatinya, Daryl berkata sambil tersenyum. Kami baru saja mengatakan bahwa jika saya dapat membasmi penyakit tersembunyi Anda, kami akan bertukar syarat. Pemimpin menepati janjinya dan tidak boleh menyesalinya. Mendengar ini, mata Aneira berkedip, dan dia berkata dengan ringan. Oke, Anda katakan syaratnya. Pemimpin jangan khawatir, kondisi saya sangat sederhana, yaitu, biarkan saya pergi. Kata Daryl tanpa berpikir. Daryl tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia hanya ingin melihat reaksi Aneira. Tidak. Pada saat ini, Aneira menolak tanpa berpikir. Kami gerbang kabut tersembunyi tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kami telah berjanji kepada Nuliha sebelumnya bahwa kami ingin menyerahkan Anda kepadanya, bagaimana kami bisa membiarkan Anda pergi? Dengan mengatakan itu, Aneira membalikkan kata-katanya. Namun, saya dapat menjamin keselamatan Anda. Jika Nuliha benar-benar ingin membunuh Anda, saya akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan Anda secara diam-diam. Omong-omong, dengan kepribadian Aneira, dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Daryl. Tapi tidak peduli apa, baru saja, Daryl membantunya menyembuhkan penyakitnya yang tersembunyi. Lebih penting lagi, 13 jarum perak di punggungnya belum ditarik keluar. Dalam hal ini, Aneira harus berurusan dengan Daryl. Hahaha. Mendengar ini, Daryl tersenyum diam-diam. Wanita ini tidak bodoh. Saya belum mencabut jarum perak di tubuhnya, dan dia tidak berani membuatku terburu-buru. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl memutuskan untuk menggodanya, berpura-pura sangat tidak senang dan berkata, "Bos, Anda salah. Kita tidak memiliki keluhan dan permusuhan. Anda menangkap saya, dan saya menyelamatkan hidup Anda sekarang, tetapi Anda ingin saya tidak khawatir, dan memberikan saya kepada Nuliha dan menempatkan saya dalam bahaya.